Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, we are going to learn syntactic structure with me again, Siana. Well, as we learned before, that syntax is a set of rules, principles, and process that govern the structure of sentences in a given language. It's the framework that determines how words are arranged to convey meaning. Jadi ini adalah kerangka kerja, sinteks itu adalah kerangka kerja untuk menentukan bagaimana kata-kata itu dibentuk atau disusun sehingga membentuk dan menyampaikan sebuah makna. Nah, di dalamnya ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami, yakni word ordernya, hierarki, dan grammatically. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang objectives dari pertemuan kali ini. Yang pertama adalah defining the concept of syntactic structure, analyzing the hierarchical structure of a sentence, the differentiating between the four fundamental sentence types, and applying the principles of syntactic analysis. Well, next, syntactic structure is the object of study. So, it is the way of words are arranged and grouped into larger units like phrases, clauses to form a grammatical sentence. Jadi, syntactic structure adalah objek dari sebuah penelitian atau analisis. Jadi, dia yang akan dianalisis. Nah, ini adalah cara bagaimana kata-kata itu dibentuk, disusun, dan dikelompokkan menjadi unit yang lebih besar. Jadi dari kata-kata itu dikelompokkan menjadi unit seperti frase, klausa untuk membentuk kalimat yang gramatikal atau bermakna. Nah, every sentence is a string of words that follows a hidden set of rules. Nah, syntactic structure is the process of breaking down a sentence to discover these rules. Jadi setiap kalimat itu memiliki kata-kata yang mengikuti aturan-aturan yang tersembunyi di dalamnya. Nah, syntactic analysis ini adalah proses untuk memilah-milah sentence atau membongkar sentence itu untuk menemukan aturan-aturan yang ada di dalam sebuah kalimat. Nah, tujuan untuk melakukan syntactic analysis ini adalah untuk memahami peran dan hubungan antar kata di dalam kalimat. Kenapa ini penting? Because first, it solves ambiguity. The same words can have different meanings based on structure. Jadi, kenapa kita perlu memahami syntactic structure dan melakukan syntactic analysis? Karena dengan memahami hal tersebut, kita dapat mengatasi ambiguitas. Nah, karena ada beberapa kata-kata, ada kalimat yang memiliki kata-kata yang sama, misalnya ada 5 kata di dalam, tapi mereka memiliki makna yang berbeda berdasarkan strukturnya atau susunannya. Nah, syntactic analysis is the tool that explain this difference. Jadi dengan menggunakan syntactic analysis atau menganalisis secara sintaktik, maka kita dapat menjelaskan perbedaan dari kalimat-kalimat yang memiliki kata-kata yang sama. Contohnya, I saw the man with the telescope. Nah, ini akan memunculkan dua penafsiran. Yang pertama, I saw the man who had the telescope. Dengan yang kedua, I used the telescope to see the man. Well, bagaimana cara melakukan syntactic analysis untuk menemukan syntactic structure dari sebuah kalimat? Yang pertama adalah mengidentifikasi setiap kata-kata yang ada di dalam kalimat atau fungsi atau tugas dari sebuah kata-kata dalam sebuah kalimat. Atau part of speech tagging. Jadi, label the grammatical category of each word. Kita akan melakukan label atau mengelompokkan kata-kata berdasarkan kategorinya. Contohnya, dalam kalimat the smart student studies syntax every day. Dalam kalimat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kata, dan masing-masing kata ini memiliki tugasnya masing-masing. Seperti kata the bertugas sebagai determiner, smart bertugas sebagai adjective, student sebagai noun, study sebagai verb, syntax sebagai noun, every sebagai determiner, dan day sebagai. Selanjutnya, tahap kedua yaitu find word themes atau menemukan kelompok-kelompok kata yang ada di dalam kalimat tersebut. Jadi kita mengelompokkan kata-kata berdasarkan fungsinya sebagai sebuah unit yang tunggal. Dalam kalimat the smart student
study syntax every day, ada dua kelompok kata yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah noun phrase the smart students. Jadi the smart students adalah kelompok kata berbentuk noun phrase yang berfungsi sebagai subjek dari kalimat ini. Kemudian verb phrase-nya adalah study syntax every day, yaitu what they do, yaitu the predicate. Jadi fungsi dari kelompok kata ini sebagai predikat. Jadi ada dua kelompok kata yang ada dalam kalimat ini, yaitu noun phrase the smart student dan verb phrase studies syntax everyday. Masing-masing memiliki fungsi sebagai subjek dan sebagai predikat. Selanjutnya, tahap ketiga adalah find the core sentence, yaitu menemukan mana subjek dan mana predikatnya. Every complete sentence has a subject, the who or what, and a predicate, the action, information about the subject. Example-nya dari kalimat the smart student studies syntax every day, ada subjek the smart student seperti yang kita tentukan tadi, dan yang kedua adalah predikatnya itu studies syntax every day. Nah, dengan mengelompokkan ini kita sudah memahami core dari kalimat ini atau inti dari kalimat ini, yaitu ada subjeknya, ada predikatnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa setiap complete sentence atau setiap kalimat yang lengkap itu memiliki minimal satu subjek dan satu predikat atau satu verb. Nah, tahap yang keempat adalah draw the structure atau visualize it. Jadi use a tree diagram to map the relationships between all the parts. Jadi untuk menemukan struktur dari kalimat ini kita bisa menggunakan berbagai macam metodologi seperti menggunakan tree diagram, Chinese box, IC analysis, dan masih banyak yang lainnya. Nah, untuk kali ini kita menggunakan tree diagram untuk menganalisis kalimat the smart student studies syntax every day. Jadi sentence-nya adalah itu. Kemudian sentence ini terdiri dari dua bagian, yaitu noun phrase-nya dan verb phrase-nya. Noun phrase sendiri tadi sebagai subjek, yaitu the smart student. Kemudian verb phrase-nya tadi terdiri dari verb phrase, yaitu predikatnya yaitu studies syntax every day. Nah, the smart students ini terdiri lagi dari determiner, adjective, dan selanjutnya studies syntax everyday ini terdiri dari verb itu sendiri yaitu studies, kemudian noun adalah syntax, dan adverb of frekuensi yaitu everyday. Nah, everyday ini lagi masih kelompok kata, maka kita membaginya lagi menjadi determiner yaitu every dan nounnya yaitu day. Maka ini adalah noun phrase. Ini adalah bisa kita lihat bahwa masing-masing kata ini memiliki fungsinya masing-masing dalam kalimat ini dan memiliki strukturnya masing-masing. Maka tidak boleh di sini tidak ditemukan student mengganti kata studies karena itu tidak benar dalam struktur kalimat bahasa Inggris. Gitu ya. Nah, untuk kalimat simple sentence yang lainnya kita bisa melihatnya dalam tree diagram berikut ini, yaitu AI generates content and it influences trends. Kalimat ini terdiri dari noun phrase dan verb phrase. Noun phrase-nya adalah pronoun pronoun yang berbentuk she, kemudian verb phrase-nya itu berbentuk terdiri dari adverb yaitu definitely, verbnya adalah is, kemudian noun phrase-nya adalah determiner, modifier, dan noun. Determinernya berupa artikel yaitu the, modifier yaitu challenging, and noun adalah presentation. Jadi noun phrase the challenging presentation itu adalah sebuah kelompok kata yang berbentuk noun phrase, di mana noun phrase ini dibentuk oleh the challenging presentation, yaitu ada determiner yang berbentuk artikel, ada modifiernya challenging, dan noun sebagai headnya yaitu presentation. Untuk kalimat selanjutnya adalah compound sentence. Nah, compound sentence contohnya AI generates content and it influences trends. Nah, sentence ini terdiri dari dua sentence sebenarnya karena dia adalah compound sentence. Nah, sentence pertama juga terdiri dari noun phrase dan verb phrase seperti yang kita bahas sebelumnya. Setiap kalimat itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Subjeknya berbentuk noun dan predikatnya selalu ada verb di dalamnya. Di kalimat pertama yaitu AI generates content, di situ terdiri dari noun phrase yang berbentuk noun yaitu AI, kemudian verb phrase terdiri dari auxiliary-nya yaitu tenses-nya present tense ditambah kata generate ditambah s, kemudian verb-nya adalah generate,
kemudian noun phrase-nya adalah noun, yaitu content. Mungkin ada yang bertanya kenapa S-nya berada di depan, jadi ini adalah transformational generative grammar. Jadi untuk mengetahui kalimat kata ini terdiri dari apa, maka dilakukan pembagian seperti ini. Kemudian ada conjunction yaitu and, kemudian sentence 2-nya adalah it influences trends. It influences trends di sini terdiri dari noun phrase yaitu pronoun yakni it, kemudian verb phrase-nya atau verb predikatnya adalah auxiliary-nya yaitu ada s, ada verb influences, influence. Nah, influence ini memiliki auxiliary present tense yaitu s, kemudian noun phrase-nya terdiri dari noun yaitu trend dan pluralization-nya adalah s. Selanjutnya, complex sentence. Nah, kenapa kita menggunakan ini adalah metodologi yang lain untuk menganalisis sebuah structure. Kita menggunakan yang namanya IC analysis juga, modelnya yang seperti ini. Nah, untuk kalimat although it is powerful, AI needs guidance. Dalam kalimat ini kita bisa langsung membagi dua, yang mana verb phrase-nya, mana noun phrase-nya, atau mana subjek, mana predikatnya. Namun karena ini complex sentence, maka kita harus mengelompokkan dulu mana dependent clause-nya dan mana independent clause-nya, atau mana kalimat utamanya dan mana kalimat pelengkapnya. Kalimat utama dalam kalimat ini adalah AI needs guidance. Kemudian kita pisah dengan dependent clause-nya yaitu although it is powerful. Nah, dalam menganalisis menggunakan IC analysis, setiap bagian yang dibagi, setiap bagian itu harus dibagi dua untuk menemukan IC-nya, intermediate constituent-nya. Kemudian, although it is powerful itu dibagi lagi, dipisah antara although sebagai relator, kemudian it is powerful sebagai sebuah kalimat yang komplit. Nah, berarti di sini ada penghubung dan ada kalimat yang dihubungkan. Untuk kalimat AI needs guidance, di sini sudah bisa kita lihat, di sini dipisahkan antara AI dan needs guidance. Di sini AI sebagai subjek, needs guidance adalah predikat. Selanjutnya kita analisis lagi needs guidance. Di sini needs guidance dibagi dua lagi, needs adalah verbnya, guidance adalah objeknya. Jadi itu adalah analisis untuk kalimat yang independennya atau kalimat komplitnya, sementara kalimat yang dilekatkan atau disubordinate ke kalimat lengkap adalah although it is powerful. Nah, it is powerful juga adalah sebuah sentence yang terdiri dari subjek dan predikat. Subjeknya adalah it, kemudian is powerful adalah predikatnya. Nah, maka ini dibagi dua untuk menganalisis mana subjek, mana predikat. Selanjutnya, kita melihat verbnya. Nah, verb ini adalah is powerful. Ini merupakan kelompok kata sehingga masih bisa dianalisis lebih dalam menjadi is dan powerful. Is adalah verbnya, powerful adalah komplementnya. Selanjutnya, kalimat compound complex sentence yakni when we use AI, it learns our patterns and it becomes more helpful. Jadi sama seperti tadi, setiap kelompok kata itu dibagi untuk melihat keterhubungan antar setiap kata dalam kalimat ini. Nah, dalam kalimat compound complex sentence ini ada conjunction dan ada relator. Conjunctionnya adalah and dan relatornya adalah when. Nah, untuk pertama, sebelum kita masuk ke dalam kalimatnya, kita harus memisahkan antara kalimat pertama dan kalimat komplit dan kalimat tidak komplit. Kalimat komplitnya adalah it learns our patterns and it becomes more helpful. Nah, untuk menganalisisnya kita keluarkan dulu conjunction-nya, kita bagi dulu yang memiliki conjunction seperti ini, kemudian masuk ke level yang ketiga yaitu N yang berwarna biru ini kita bagi lagi atau kita pisahkan lagi dari kalimat yang komplit. Barulah kita masuk ke analisisnya seperti pada contoh sebelumnya.
Seperti ini kita akan membagi mana subjek, mana predikat. Ketika masih ditemukan kelompok kata seperti clause atau phrase, maka kita analisis lagi bagaimana hubungan antar kata dalam clause itu atau phrase itu. Nah, ini dalam kalimat it becomes more helpful, ini adalah sentence atau dia merupakan independent clause yang mana dia terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Subjeknya adalah it, predikatnya adalah becomes more helpful. Kemudian dalam becomes more helpful ini adalah verb phrase. Kita pisahkan antara verb dan komplementnya. Becomes dibagi ke dengan more helpful. Kemudian more helpful adalah kelompok kata yang berbentuk adjective phrase. Nah, di sini kita bagi lagi, more adalah modifiernya, helpful adalah nounnya, adjektifnya. Kemudian begitupun dengan kalimat yang lain, yakni it learns our patterns. It learns di sini memiliki subjek dan predikat dalam kalimat ini. It adalah subjeknya, predikatnya adalah learns our patterns. Jadi ini tujuan kita membagi-baginya untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara unsur atau kata-kata di dalam kalimat ini, sehingga kita dapat melihat bahwa struktur kalimat ini terdiri dari dua independent clause, yaitu it learns our patterns dan yang kedua adalah it becomes more helpful. Kemudian satu dependent clause, yaitu when we use AI. Nah, dengan demikian kita dapat memahami bahwa untuk membentuk sebuah compound complex sentence kita harus memiliki satu dependent clause di dalamnya dan dua independent clause yang digabungkan menggunakan conjunction. Sebagai kesimpulan, yang pertama, kenapa ini penting untuk dipelajari? Dengan memahami syntactic structure yang telah kita analisis menggunakan syntactic analysis, kita dapat menulis lebih baik karena kalimat-kalimat kita akan menjadi lebih jelas, lebih kuat, dan lebih persuasif. Yang kedua, kita akan mudah memahami sebuah kalimat secara mendalam. Kita tidak akan mengetahui aturan dan kita tidak hanya memahami aturan tetapi juga dapat memahami kenapa itu muncul. Dan yang ketiga, kita dapat mendekode teknologi. Ini dapat bermanfaat dalam decoding the technology. This is the foundation of how Google Translate, ChatGPT, and Voice Assistant work. Jadi structure ini membantu Google Translate, ChatGPT, dan Voice Assistant bekerja. Saya rasa cukup demikian untuk pertemuan kita pada kali ini. I hope it's useful. Thank you so much for joining my class. Learning syntactic analysis means you don't just use language, but you can master the language. So thank you for joining my class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.